Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul adim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang maupun cabang Muhammadiyah ataupun Aisyah Harapan Jaya beserta anggota, para pengurus dan simpatisan Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini sesuai dengan skedul. Sebetulnya saya pada pekan yang ketiga, namun pada pekan besok karena ada acara full satu hari bahkan sampai malam mungkin, sehingga ya saya minta tukar dengan oleh Pak Kumpul untuk bisa hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam suasana tentu bahagia. Bapak Ibu, materi saya berkaitan dengan tema besarnya manajemen husnul khotimah. Pada pagi hari ini masuk ke bab yang ke-7 ya. Dari 25 bab. Masih panjang. Ini aja udah berapa tahun ya? Seingat saya udah ada 3-5 tahunan kali ya. Jadi ini panjang memang. Nih, hari ini kita masuk ke bab yang ke-7 berkaitan dengan istighfar sebagai media menuju husnul khotimah. Jadi Bapak dan Ibu, kalimat istighfar ini memang luar biasa. Yang pertama, kenapa luar biasa? Karena kalimatnya langsung dari Allah. Yang kedua, ini zikir. Kalau manusia itu cinta kepada dirinya, disuruh banyak-banyak beristighfar. Kalau ibu cinta kepada Allah, maka disuruh banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid. Atau orang bilang tahlil, itu la ilaha illallah. Dan itu merupakan kalimat dzikir yang terbaik. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu menyatakan kalimat la ilaha illallah itu kalau ada timbangan, ya katakan yang timbangan kanan diletakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kiri diletakkan dunia beserta isinya serta kemewahan, itu masih berat kalimat la ilaha illallahnya begitu. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir adalah ketahuilah bahwa itulah kalimat la ilaha illallah. Itu kalau Bapak Ibu cinta kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mencintai Rasul, maka disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Nah itulah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hebatnya istighfar. Nanti ada judul buku ya. Bapak Ibu mungkin pernah baca buku judulnya Dahsyatnya Istighfar. Istighfar itu betul-betul dahsyat. Kenapa dahsyat? Ya karena satu kalimat yang bukan saja sekedar zikir ya Pak. Kalau Bapak membaca itu tentu beribadah, tapi di samping itu ternyata kalimat la ilaha illallah itu sebagai
solusi dalam kehidupan. Kalimat istighfar itu, kalimat thayyibah itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita begitu. Cuman ini udah dirasakan apa belum? Ada judul buku juga nanti, judulnya The Power of Istighfar, kekuatan istighfar. Nah, pertanyaan kita, apakah Bapak Ibu sudah bisa merasakan kekuatan istighfar atau belum? Kalau belum, bukan kalimat istighfarnya yang salah, tapi mungkin kita yang memahami kurang pas. Gitu ya. Maka mari kita sejenak untuk mengikuti materi ini. Mudah-mudahan kita juga sudah bisa merasakan dahsyatnya istighfar itu. Sebelum saya menyampaikan materi, saya dahului dengan sebuah kisah, ya. Dan kisah ini dialami oleh tabi'in, ya, generasi setelah sahabat, yang dialami oleh imam madhab, yaitu yang kita sering kenal di Indonesia ini disebut dengan Imam Hambali. Ya, itu disebutnya sebagai Imam Ahmad bin Hambal, ya. Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini ingin pergi ke satu daerah, ya, yaitu pergi ke Syria, padahal beliau tinggalnya di Baghdad. Ini cukup jauh. Padahal beliau itu nggak punya tujuan yang pasti, nggak punya janjian dengan kerabatnya. Nggak ada misalnya karena sudah memenuhi janji mau pergi ke sana, nggak ada juga. Tapi pokoknya ingin pergi ke sana. Padahal beliau waktu itu usianya sudah cukup sepuh gitu ya. Pokoknya pergi, sampailah di Syria begitu. Begitu sampai di sana, maka sudah malam, waktunya sudah malam. Maka salah satu pilihan untuk bisa istirahat dan sekaligus bisa melaksanakan ibadah, pilihannya adalah masjid. Maka beliau melaksanakan sholat isya karena udah sampai malam. Beliau sholat isya, selepas sholat isya beliau berniat untuk istirahat. Ya, daripada nanti mungkin merasa kepada orang lain, belum tentu dia ada, maka udahlah nginap di masjid. Tapi ternyata oleh pengurus masjid itu tidak diizinkan. Maka Imam Ahmad bin Hambal ini diusir lah bahasanya. Di bahasanya diusir. Padahal sekali berimam Ahmad bin Hambal mestinya orang banyak yang kenal. Tapi qadarullah beliau nggak mengenalkan diri, tapi nggak dikenali oleh pengurus masjid. Pada akhirnya dia diusir, carilah masjid yang lain. Begitu sampai di masjid yang lain juga sama, tidak boleh. Bahkan dia di masjid yang kedua ini ingin, yaudah kalau nggak boleh tidur di dalam, saya tidur di teras saja. Tapi ternyata nggak diizinkan, sampai didorong keluar. Ternyata begitu di luar, di depan masjid, ada seorang saudagar roti lah, yang suka berdagang roti. Maka menyaksikan si yang jual roti itu, ada apa gerangan wahai syekh, wahai tuan. Kalau di sana itu kalau orang udah sepuh itu dipanggilnya syekh. Wahai syekh, ada apa? Ya, saya berniat untuk nginap di masjid ini tapi tidak diperkenankan. Ya udah kalau begitu, kalau Tuhan berkenan nginap di rumah saya aja. Walaupun rumah saya kecil itu di dekat masjid ini, tapi silahkan kalau Tuhan berkenan. Kalau di masjid nggak diizinkan. Maka dengan senang hati Imam Ahmad bin Hambal nginap di rumah tukang roti itu. Dan tukang roti itu memang kalau udah isya itu udah tutup. Nah, malamnya beliau itu biasa membuat ngadoni roti itu, dan sepanjang ngadoni roti itu diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu selalu mulutnya itu qomat kamit, ada sesuatu yang dibaca. Maka Imam Ahmad bin Hambal ini penasaran, ada apa ini tuan? Setiap kali melakukan aktivitas kok mulutnya qomat kamit, bahasa kita. Ada sesuatu yang dibaca, betul. Kata si penjual roti itu, saya setiap kali melakukan aktivitas, terutama ketika saya sedang membuat roti ini, lagi ngadonin gandum dan lain sebagainya, tepung ini,
mecahin telur untuk dicampur dan lain sebagainya, saya beristighfar setiap. Ini udah 30 tahun saya lakukan. Lah terus apa hikmah, dampaknya dan fadilahnya dengan banyak beristighfar itu? Kata beliau, tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Dan hidup saya ini diberikan kemudahan. Saya dagang roti ini udah ya pasang surut, tapi saya terus bisa melakukan dagang roti dan alhamdulillah saya bisa memenuhi kehidupan keluarga. Gak ada kesulitan, Allah memberi kemudahan. Dan cuman satu doa saya yang belum dikabulkan. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ingin ketemu dengan imam madhab saya, yaitu Imam Hambali. Padahal yang di depannya siapa, Bu? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal takbir, Allahu Akbar. Ada apa Tuhan? Ada apa Syekh? Ya, ternyata kata Imam Ahmad bin Hanbal, padahal saya ke Syria ini dari Baghdad nggak ada tujuan apa-apa. Pokoknya tahu-tahu kepengen pergi saja. Dan ternyata ya saya padahal juga nggak ada janjian dengan siapapun. Rupanya di pojok sana, di rumah ini ada orang yang senantiasa bermohon kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Sehingga Allah menggerakkan saya, padahal saya nggak punya tujuan, mau ketemu siapa, mau janjian sama siapa, nggak ada. Saya tahu-tahu sampai di sini. Dan saya juga tadi heran, kenapa orang nggak ngenali saya di masjid yang pertama tadi. Saya sampai diusir, didorong keluar, ya sudah saya diam saja. Maka ketemulah di masjid ini. Kalaulah tadinya juga diizinkan nginep di masjid yang pertama, nggak akan bakal ketemu dengan Tuhan. Rupanya Allah ingin mempertemukan saya dengan Tuhan. Karena sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Doamu sudah dikabulkan semua oleh Allah. Maka saling pelukan. Mereka merasa bahagia dan haru. Dan rupanya begitulah hebatnya, dahsyatnya kalimat istighfar yang diucapkan oleh orang yang mungkin sederhana sebagai pedagang roti. Ketika memohon kepada Allah disertai dengan istighfar, begitulah dahsyatnya istighfar sehingga menggerakkan ulama besar. Bukan dia yang nyari, tapi ulamanya datang ke rumahnya. Hebat gak? Itulah Allah. Itulah kekuatan dan kehebatan serta kedahsyatan istighfar. Begitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, makanya ada sebuah pesan moral ya. Memang istighfar itu bukanlah mantra yang sekali ucap dapat menyulap keinginan menjadi kenyataan begitu. Maksudnya bukan kalimat mantra itu ya dibaca apa namanya terus abrakadabra menjadi menyulap keinginan menjadi kenyataan, bukan itu juga. Istighfar itu juga bukan berapa kali dilafalkan kemudian semua keadaan berubah, juga bukan itu. Sebab orang bangga dengan berapa kali membaca, ada 1000, 2000 begitu ya. Bukan itu juga. Tapi istighfar itu adalah kesadaran dalam jiwa dan diri seseorang bahwa apabila terjadi kesalahan, baik salah niat, salah strategi, salah langkah dan tindakan, adanya kesediaan untuk merubah dan memperbaiki diri. Jadi istighfar itu satu kesadaran dalam jiwa, hati dan diri manusia bahwa manusia itu tempatnya khilaf, salah dan luput. Al-insan ma'anul khata' wa nisan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan luput. Orang mengalami kesulitan itu juga bisa karena kesalahan manusia yang dibuat oleh manusia juga gitu kan. Nah oleh sebab itu maka dia sadar itu salah. Nah, makanya dahsyatnya istighfar itu bagi seseorang tentu apabila diyakini dengan baik, difahami dengan baik dan dihayati dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keinginan seseorang menjadi kenyataan. Meraih hidup sukses, mulia dan bahagia. Inilah hakikat yang ketika orang beristighfar, bukan kita membaca 1-2 kali terus merubah, bukan itu.
Ya, bukan simsalabim katanya ya. Tapi kalimat yang betul-betul disadari, dipahami dengan baik. Bahkan ini pernyataan para ahli tafsir juga menyatakan begini. Pertama, Syekh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan istighfar akan mampu memberi solusi dalam berbagai permasalahan dan kehidupan. Seperti tadi ya, seorang penjual roti dengan banyak membaca itu ternyata bisa memberikan kehidupan yang tenang. Allah memberikan kemudahan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Itu kan solusi dalam hidup. Itu ya. Mungkin nanti banyak hal. Nah ini Bapak atau Ibu pernah nggak merasakan ini? Maksudnya merasakan kalau kita baca istighfar terus ada sesuatu yang Allah memberikan kejutan-kejutan dalam hidup. Itu Bu ya. Yang berikutnya Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan istighfar atau ampunan Allah ini adalah cahaya hidup. Jika Allah memberi ampunan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Yang sempit menjadi lapang, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, dan hidup terang benderang. Ini ungkapan Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Jadi Bapak dan Ibu, ini pernyataan beliau-beliau ini bukan tanpa alasan. Tapi betapa ketika Buya Hamka itu, mohon maaf, karena dianggap subversif dulu oleh Bung Karno, dan beliau tanpa pengadilan masuk penjara. Apa yang dimaksud oleh Buya Hamka? Justru beliau bersyukur ketika di penjara. Karena apa rahasianya? Dengan beliau juga banyak membaca istighfar, ternyata beliau bisa yang dari dulu punya cita-cita untuk menafsirkan, ya dia punya tafsir namanya Al-Azhar itu. Selesainya ternyata ketika beliau di penjara. Maka bisalah beliau menerbitkan tafsir namanya Al-Azhar itu. Itu ya. Jadi hikmahnya begitu luar biasa. Sehingga memang secara fisik di penjara, tapi pikiran perasaannya nggak bisa terpenjarakan, dan nggak ada manusia yang bisa memenjara pikiran dan perasaan manusia. Dan beliau tetap berkarya, produktif, bahkan bisa menerbitkan namanya tafsir Al-Azhar. Begitu. Itu ungkapan beliau di dalam muqaddimah. Kalau Bapak Ibu pernah baca di tafsir Al-Azhar, itu di muqaddimahnya dinyatakan begitu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, pertanyaan kita, apakah kita juga sudah merasakan istighfar ini apa hanya sekedar kita berzikir terus setelah itu dapat pahala? Itu iya. Tapi apakah istighfar ini sudah kita rasakan kedahsyatannya atau belum? Suatu saat beliau pernah bercerita ya di dalam buku lain. Itu di dalam buku namanya, kalau Bapak Ibu mau baca bukunya Buya Hamka itu ada namanya Tasawuf Modern. Di dalam buku beliau itu juga menyatakan, suatu ketika saya mau ceramah, waktunya udah mepet, ternyata jalan macet, nggak karuan. Harus bagaimana? Mau marah sama polisi juga susah, suruh supirnya kenceng, ya nggak bisa kalau depan mobil. Maka beliau beristighfar. Apa yang terjadi Pak? Setelah istighfar itu ternyata Allah membukakan jalan. Ternyata setelah itu ada patwal lewat. Patwal Bapak tahu ya? Patwal itu satuan yang mengawal orang penting. Bunyi wing-wing-wing gitu. Gak tahu kenapa mobil yang dinaiki oleh Buya Hamka itu disuruh oleh polisi langsung ngikuti. Padahal gak tahu itu siapa. Ngikut aja terus. Ternyata sampai di tempat saya menyampaikan hikmah ceramah itu belum telat. Padahal perhitungannya mesti telat nih karena macet. Itu kata beliau, saya membaca istighfar tuh pada saat macet. Nah begitu.
Ini pertolongan Allah yang memang secara rasional sulit kita terima ya. Tapi ketika Allah sudah memudahkan, mudah bagi Allah. Apa ayatnya Pak, Bu? Di surah Yasin yang Bapak Ibu sering baca apa itu? Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, ya, tadi karena banyak membaca istighfar, makanya Allah menggerakkan sesuatu sehingga akhirnya dimudahkan urusannya. Seperti tukang roti tadi dan para ya seperti Buya Hamka sebagai ahli tafsir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Faris menyatakan di dalam kitab namanya At-Ta'rifat, memang secara bahasa, secara lugah, istighfar itu asal katanya berasal dari kata ghafara yaghfiru maghfiratan. Ghafara itu secara bahasa kata beliau artinya menutupi. Yang kedua maknanya mengampuni. Apa bedanya? Kata beliau itu dijelaskan, kalau artinya istighfar itu menutupi, sehingga ketika Bapak Ibu beristighfar dengan baik tadi, diyakini dengan baik, difahami dengan baik, dihayati dengan baik, dipraktekkan dalam kehidupan itu, maka akan mampu menutupi kekurangan manusia. Sampai-sampai kekurangan yang bersifat materi pun oleh Allah ditutupi, kata beliau. Apa yang perlu ditutupi? Banyak hal. Terutama mohon maaf ketika kita punya aib, itu Allah akan nutupi begitu, ya. Allah akan tutupi. Maka di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, beliau menyitir sebuah ayat di dalam Quran surah 22 ayat 50, Falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Maka lantaran orang-orang yang beriman itu, siapa itu orang beriman? Yang dengan begitu indahnya enak mengucapkan istighfar itu dan beramal soleh, bagi mereka itu akan diberikan magfirah, akan ditutupi. Bentuk ampunan dan nutupinya itu apa? Rizkun. Allah akan memberikan rizki. Bu, rizki itu apa, Bu? Duit. Bagian dari rizki ya. Sehat, rizki. Jadi kalau begitu rizki itu apa, Pak? Rizki adalah pemberian Allah yang maha sempurna, yang dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini, baik yang bersifat materi atau inmateri. Itu rizki. Ya, termasuk kesehatan itu rizki. Ilmu juga rizki. Bapak Ibu bisa hadir ke tempat ini, itu juga rizki, ya kan? Istri Bapak, suami, ya, istri Bapak, suami Ibu, itu juga rizki. Dikaruniai anak, itu rizki, dan lain sebagainya ya. Termasuk harta kita. Jadi, Allah akan memenuhi kebutuhan kita, kata Ibnu Faris tadi. Ya, dengan rizkinya itu di dunia. Tidak cukup itu. Allah juga akan memberikan namanya karim. Karim itu apa, Bu? Kita sering mendengarkan al-mukarram, itu asal katanya dari karuma tadi. Al-mukarram itu artinya apa? Yang dimuliakan. Biasanya, Bu, orang dimuliakan itu karena apa? Pertama karena akhlak. Ya, dalam Al-Qur'an itu surah Al-Qalam kan Allah berfirman begini, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul Nabi kita Muhammad memiliki akhlak yang adim. Jadi Rasul ini dikenal di seantero dunia ini karena punya akhlak yang agung. Yang kedua, orang dimuliakan itu juga karena ilmu. Nanti dalam surah Al-Mujadilah ya, ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan, akan mengangkat siapa itu? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang ketiga, orang dihormati, dihargai dan mulia itu karena apa? Punya kedudukan.
jadi presiden, gubernur, wali kota, termasuk ketua RW, ketua RT. Ya, kalau ada antara Bapak Ibu dari ketua RT itu juga dihormati ya. Dan yang keempat, orang dimuliakan itu karena harta, banyak duit. Makanya kata kawan saya itu, orang kalau banyak duit itu jalannya aja beda ya Pak ya. Jangankan jalannya, batuknya aja beda katanya ya. Itu. Jadi dihormati orang itu. Nah, yang kelima, orang dimuliakan itu karena senioritas, karena usianya lebih sepuh misalnya. Nah itu Bu, karim, dia akan tetap mulia di hadapan Allah. Dunianya ditutupi kekurangannya. Itu Pak ya. Nah yang kedua, memang betul bahwa arti kata ghafara itu artinya mengampuni. Itu Al-Quran juga menyebutnya begitu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan mir rabbikum, dari Rabbmu. Jadi Bu, kita disuruh bersegera. Begitu bersalah, bersegera untuk mohon ampun kepada Allah agar ditutupi ya. Wajannah. Nah, ketika manusia itu sudah diampuni oleh Allah, maka jaminannya adalah surga. Dan bahkan surganya itu arduhas samawati wal ard. Surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, itulah menurut Ibnu Faris. Jadi yang namanya istighfar itu bukan saja sekedar ketika Bapak Ibu beristighfar terus Allah memberikan ampunan, iya. Ketika Ibu beristighfar terus Allah juga memberi pahala karena dia sedang berzikir, beribadah kepada Allah. Tapi ternyata dengan kalimat istighfar itu pula Allah akan menutupi kekurangan kita. Baik kekurangan yang bersifat material, duniawi begitu, Allah memudahkan urusannya. Seperti kisah tadi tukang roti yang sudah berdagang roti 30 tahun, dia itu lancar dagangnya, terus doanya selalu dikabulkan. Nah begitu. Ternyata itu juga bagian dari solusi. Makanya Bapak dan Ibu, kita ini ketika punya masalah, ketika punya persoalan, sebetulnya yang menyelesaikan itu bukan kita. Siapa Bu? Allah. Makanya dalam Quran surah 10 ayat yang ke berapa itu ya? 49. Qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa masyaallah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa aku tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Lah terus manusia tugasnya ngapain Bu? Kalau gitu yang nyelesain Allah. Tugasnya manusia dua. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Surah Al-Baqarah ayat 45 itu ya. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Sabar itu maksudnya berikhtiar. Terus yang kedua, sholat itu artinya doa. Jadi tugas manusia itu cuma dua. Apa itu? Berikhtiar dan berdoa. Selebihnya bertawakal, diserahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menyelesaikan. Jadi Bapak dan Ibu, begitulah dahsyatnya istighfar ketika kita sudah merasakan begitu luar biasanya. Tetapi sekali lagi, pertanyaan kita, apakah kita sudah ngaruh ketika kita membaca istighfar? Ibu misalnya lagi naik mobil, macet.
Ibu nggak usah marah-marah, udah biarin aja. Nah, banyak-banyak beristighfar. Nanti Allah akan memberikan pertolongan. Ibu punya masalah, udah banyak-banyak beristighfar. Sambil dua tadi, ikhtiar dan doa. Maka Allah akan menyelesaikan persoalannya itu. Nah, ini sudah kita rasakan apa belum? Kalau belum, mesti ada masalah kita di dalam beristighfar itu. Masalahnya di mana? Mungkin belum diyakini dengan baik. Mungkin belum difahami. Dan bahkan mungkin belum dihayati. Dibawa dalam kehidupan. Nah, ibu bapak yang kami hormati, betapa memang begitulah dahsyatnya istighfar. Ya, saya kira ibu bapak sudah dari dulu baca istighfar ya Pak. Tapi mudah-mudahan ini betul-betul menjadi senjata yang ampuh buat diri kita. Ya, tidak saja sebagai sarana untuk kita berzikir kepada Allah, tapi betul-betul kita merasakan. Pertanyaan kita kemudian, Bapak dan Ibu, bagaimana untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam berbagai penjelasan, baik hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, untuk kita mendapatkan maghfirah, ada 4 cara. Ada 4 cara ya. Yang pertama, menuju tempat kebaikan. Di dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 666, Man tatoharo fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridotan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khoti'ah wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, maksudnya ketika ibu mau keluar rumah, sudah dalam keadaan berwudu, bersuci, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah atau tempat beribadah itu untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan seperti hari ini, Pak. Ibu dari rumah pergi ke sini, ke rumah Allah, karena ini tempat taklim itu kan tempat berzikir rumah Allah. Untuk melaksanakan kewajiban. Apa kewajibannya kita hari ini, Pak? Menuntut ilmu. Itu kewajibannya. Yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu akan menutupi. Maksudnya langkah kaki kirinya itu menyebabkan kita ditutupi. Dengan ditutupi itu, Allah akan menghapus kesalahan atau dosa-dosanya. Yang satunya lagi, Allah akan meninggikan derajatnya. Ada yang menafsirkan, maksudnya Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi semakin bapak dan ibu banyak pergi berjalan, ya maaf, kaki kita digunakan untuk banyak berjalan menuju tempat kebaikan, maka semakin banyak itulah Allah akan menutupi kekurangan kita. Allah akan memberikan maghfirah. Sekali lagi, maghfirah itu ada 2. Pertama, ditutupi kekurangannya. Yang kedua, diampuni dosanya. Ya Bu ya. Dan jangan lupa Pak, setan itu pun takut sama Bapak Ibu. Nanti ada hadis yang lalu sudah kita bahas. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia menjaga wudhunya, lantas dia berdoa, memohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Barang siapa yang keluar menuju tempat ibadah rumah Allah, juga dalam keadaan berwudu, terus dari rumahnya mengucapkan Bismillahi
Allah akan menjawab langsung dan Allah akan menjamin. Apa jaminannya? Hudita. Langsung dijawab langsung oleh Allah. Aku tunjuki kamu. Jadi kalau ibu keluar rumah, begitu nyampe di depan pintu, ditanya sama ibu yang lain, ibu mau kemana? Tahu dah mau kemana aja, itu bingung namanya. Tapi ketika ibu ditanya, Bu mau kemana? Saya mau ngaji ke PCM Harapan Jaya, ke PCA Harapan Jaya. Itu jelas. Maka Allah berjanji apa janjinya? Hudita, aku tunjuki kamu. Itu berasal dari kata hada yahdi. Aku tunjuki kamu. Ketika kita membaca tawakaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, Allah langsung jawab juga. Dan melindungi, apa bentuknya? Kufita, berasal dari kata kafa yakfi, aku cukupi kamu. Makanya ibu kalau pergi ke sini mesti ada yang dicari kan? Apa Bu yang dicari? Ilmu, nilai, pahala. Maka Allah berjanji apa? Kufita, aku cukupi kamu. Yang ketiga, ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Allah menjamin. Apa jaminannya? Wukita, berasal dari kata wako yakwi. Makanya kata-kata takwa itu asal katanya wako yakwi, takwa. Aku protek kalian, aku jaga kalian, aku lindungi kalian. Begitu ibu papasan sama setan di jalan begini, maka kata Rasul, setan akan nyingkir, mipir Bu. Setan itu takut, akhirnya minggir, takut nanti ketabrak sama bapak. Setan yang lain ngomong begini, bagaimana mungkin saya bisa mendekat ke dia? Bagaimana mungkin saya bisa menggoda dia? Karena dia sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya Bu. Maka jangan lupa Bu, ketika kita keluar rumah, syukur-syukur ibu dalam keadaan berwudu. Syukur-syukur ibu, bapak hari ini memiliki, yang lalu sudah saya sampaikan, ada 7 kebiasaan Mas. Masih ingat nggak? Apa saja itu? 7 atau catatannya udah beda? Ya, apa orangnya beda ini? 7 kebiasaan Mas. Artinya the 7 golden habit. Ingat kan? Ada 7 kebiasaan Mas. Salah satunya nanti menjaga wudhu, saum sunnah, terus apa lagi? Baca Quran, sholat sunnah, baca istighfar, sodakoh rutin. Jadi 7 kira-kira ya. Ketika ibu sudah melakukan itu luar biasa. Salah satunya tadi menjaga wudhu. Nah ketika keluar rumah juga banyak kita membaca doa tadi dan banyak beristighfar. Maka Allah berjanji di hadis ini, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, tempat beribadah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahannya, satunya lagi meninggikan derajatnya. Jadi Bapak dan Ibu, ingat, itu orang yang ketika dari rumah dalam keadaan bersuci dan dia berdoa. Minimal doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal. Syukur-syukur Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Nenek saya di kampung itu nyebut la haula wala quwata illa billah itu susah. Wolo-wolo kuwato begitu. Itu wolo-wolo kuwato itu dulu dari la haula wala, ya karena mohon maaf lidahnya keserimpet. Yang kedua, bagaimana agar kita ini mendapatkan magfirah? Mari kita sering-sering begitu ketemu dengan sahabat kita bermusafahah. Musafah itu artinya kertas kosong. Sofah itu artinya disuruh Jadi sunahnya salaman itu kapan Pak? Bukan selesai sholat. Sebab nanti banyak saudara kita itu begitu salam pada salaman ya. Padahal salaman yang betul itu kapan? Di dalam hadis Rasul dijelaskan, Anil Bara ibni Azib
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sahih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabatan tangan kecuali dosa keduanya itu, artinya Allah akan menutupi ya sampai sebelum berpisah, sebelum tangannya dilepas. Jadi lantaran bapak dan ibu bersalaman, dan sunahnya salaman itu pertama ketika baru ketemu. Sunahnya salaman itu ketika kita berpisah. Ternyata hikmahnya itu akan mampu menutupi kekurangan kita. Menutupi hal-hal yang bersifat kita tidak suka untuk dibuka. Ya gitu ya. Atau menutupi kekurangan-kekurangan dalam hal berkaitan dengan duniawi, materi dan duniawi itu. Itu karena banyak-banyak bermusof. Makanya nanti ada turun hadis juga kan. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, kita suruh apa? Bersilaturahim. Nyebut silaturahim juga harus benar, Bu. Karena ada orang yang menyebut, apa bedanya silaturahim sama silaturahmi? Apa bedanya, Bu? Kalau silaturahim itu silatun itu artinya tali ya, menyambung. Rahim itu kalimat ya apa namanya? Kalau dalam bahasa kita itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu artinya apa, Bu? Kan dalam bahasa di suratul Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang penyayang yang mana? Rahim. Jadi ikatan, tapi yang diikat, tali yang diikat dengan kasih sayang. Kalau silaturahim itu ikatan, tapi yang beda nasab. Beda apa itu? Beda terah. Saya orang Jawa, Pak Firdos itu Lampung ya Pak. Nah kalau saya dengan Pak Firdos itu silaturahim namanya. Kenapa? Beda terah. Tapi kalau saya kumpul dengan keluarga saya, itu yang betul silaturahmi. Karena mengikatnya itu diikat atas rahmi. Rahmi itu perut. Jadi rahmi itu yang saudara satu perut. Maksudnya yang neneknya siapa, kakeknya siapa, satu kelurahan. Makanya nanti ada terah ini, terah itu. Itu yang betul menggunakan kalimatnya adalah silaturahmi. Tapi kalau yang beda terah, yang betul adalah silatur. Itu dalam sisi bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu Ibu, silaturahim ini ya, silaturahim ini ternyata akan mampu pertama menutupi kekurangan kita. Allah akan memberikan maghfirah dalam hal apa? Menutupi kekurangan ketika di dunia, nanti di akhiratnya Allah akan mengampuni. Tapi syaratnya apa, Bu? Musafahah. Ingat ya, Bu? Salaman, maka sebaiknya kita ketemu salaman. Bukan hanya kedip-kedipan mata ya Bu, itu tidak dianggap sebagai salaman. Mungkin kalau dari jauh saya sama Ibu kan nggak sentuhan. Nah dari ini salaman juga sebutannya ya. Seperti salamannya orang Sunda itu kan gini ya. Itu Bu ya. Jadi bermusafahah. Sekali lagi, musafahah disunahkan, dianjurkan ketika Bapak Ibu bertemu dan berpisah. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana agar kita itu
diberikan magfirah oleh Allah, mari kita melakukan amal soleh. Ya, jadi setiap kita yang melakukan amal soleh, maka Allah akan menutupi kita. Ayatnya ini, falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu akan ditutupi, maksudnya ya, di dunianya ditutupi kekurangannya, sebagai bentuk ditutupi kekurangannya itu Allah memberikan rizkun. Tadi sudah saya jelaskan, namanya rizki itu adalah pemberian Allah yang maha sempurna dalam bentuk materi atau inmateri. Jadi kalau rizki itu bukan hanya duit saja, bukan hanya harta, tapi segala sesuatu yang kita gunakan untuk sebagai sarana untuk kita mengabdi kepada Allah, itu dalam bahasa agama namanya rizkun atau rizki ya. Dan Allah akan menutupi itu kekurangannya. Kalau kita ada kurang-kurang dikit rizkinya, maka Allah akan menutupi. Yang kedua, artinya magfirah itu adalah mengampuni. Jadi Pak, ketika Bapak hari ini ngaji duduk, selama duduk di sini kan itu berarti Bapak sedang beramal soleh kan? Dari tadi Pak, begitu Bapak nyampe duduk di sini, itu berarti selama tadi itu dirontokkan dosa-dosanya. Makanya mengapa Pak, ketika orang berada di majlis taklim kok tenang? Kenapa Bu? Kenapa? Karena dirontokkan dosa-dosanya salah satunya itu. Terus malaikat itu 70.000 malaikat, jangan salah ya. Bapak Ibu ini dikelilingi 70.000 malaikat. Ada hadis menyebut 60.000, tapi pokoknya banyak. Ya. Itu malaikat memohonkan ampun, tambah lagi itu. Malaikat memohonkan ketenangan sehingga Ibu tenang. Dan ingat, malaikat memohonkan kepada Allah agar doa kita diijabah. Makanya kenapa Bu? Salah satu doa yang mustajabah itu ketika kita berada di majelis taklim. Karena dibantu oleh malaikat. Itu Bu ya. Makanya tenang kita berada di majelis taklim. Ya kalau kita ingin hatinya tenang, sering-sering ke majelis taklim. Gitu ya. Nah yang menarik lagi, ayatnya itu belum selesai tuh. Karim. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang mulia. Mulia. Itu ya. Dan ini karena kita beramal soleh. Tapi Pak, dari yang 3 tadi, yang satu kita berjalan menuju ke tempat kebaikan. Yang kedua kita bermusafahah. Walaupun Ibu nggak ngomong maafin saya ya, itu otomatis Allah udah merontokkan dosanya. Terus yang ketiga, Bapak beramal soleh, tapi yang dirontokkan itu semuanya dosa-dosa kecil. Nah terus bagaimana caranya untuk merontokkan dosa besar? Ada cara yang keempat. Apa itu? Memohon langsung kepada Allah dengan taubat. Maka Allah akan memberikan magfirah. Ini ayatnya, walladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka langsung zakarullah, dia langsung ingat kepada Allah, ya Allah ini salah. Terus setelah itu fastaghfaru, maka dia memohon ampun kepada Allah lidunubihim, dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dunuba ilallah, siapakah yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa
selain Allah, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu, kalau itu kita dosa yang berkait dosa besar, nggak cukup hanya 3 tadi, tapi harus kita namanya taubatan nasuha. Makanya nanti kalimat istighfarnya berbeda ya Pak. Nanti kita akan sampai, itu ada kalimat istighfar itu yang sahih ada 9 macam. Dari kalimat yang paling pendek, yang ori, itu yang kata anak Bekasi itu original. Istighfar yang ori yang mana Pak? Astagfirullah, udah stop ya. Itu kapan Bapak Ibu menggunakannya? Jangan salah. Bu, kalau Ibu selesai sholat fardu, sholat wajib, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, itu istighfarnya cukup astagfirullah, 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 salasan kata Rasul. Cukup kita mengucapkan astagfirullah 3 kali. Biar banyakan 10 atau 30, enggak, Rasul enggak nyontohin. Biar enakan dipanjangin kah? Astagfirullahaladzim, tidak. Di dalam buku Tarjih, nanti bab tentang kaifiat sholat atau fikih sholat itu, maka istighfar kita setelah sholat itu hanya cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nanti kalau ibu atau ada orang yang melakukan dosa besar, istighfarnya nggak cukup di situ. Ada kalimat istighfar lagi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik min kulli danbin adim. Ada lagi nanti istighfar yang lebih panjang lagi. Itu dibaca kapan? Selepas ibu sholat malam, baca Quran, begitu menjelang subuh, kita membaca namanya Sayyidul Istighfar. Itu rajanya istighfar. Selesai majelis, ada istighfarnya juga. Apa istighfarnya selesai majelis? Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Itu jadi istighfarnya beda-beda Pak. Jangan disamain. Lah terus Rasul juga setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali. Itu istighfarnya gimana? Kata Rasul beda lagi. Astagfirullahaladzim. Stop, cukup. Itu Pak ya. Jadi istighfarnya beda-beda. Kalau istighfar habis sholat wajib, astagfirullah. Habis sholat sunnah, astagfirullahaladzim. Terutama habis sholat malam atau sholat duha. Kalau mau tobat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik min kulli danbin adim. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma tadi dibaca oleh MC kita, Ustadz Anhar tadi, itu namanya Sayyidul Istighfar. Itu paling baik dibaca pagi dan petang. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca dzikir pagi dan petang itu salah satunya ada namanya Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu, nanti ada 9 macam, nanti kita lihat. Ya, mudah-mudahan istighfar kita ini benar. Jangan asal kita membaca istighfar. Sebab nanti ada orang selesai sholat, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Pernah nggak dengar orang begitu? Ada. Tapi banyak malah katanya tuh. Ternyata bukan alhamdulillah, kan habis pekerjaan baik. Bukan. Kalau pekerjaan yang sifatnya umum, tapi ada perintah khusus. Apa itu? Begitu kita salam, bukan alhamdulillah, tapi disuruh dan istighfarnya pun oleh Rasul dibatasi. Hanya astagfirullah. Bagi Bapak Ibu yang belum mengamalkan ini dirubah. Karena di tarjih dituntunkan begitu. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah terus kan Rasul nganjurin Pak, katanya kita suruh banyak-banyak istighfar, ya jangan di habis sholat fardu. Ibu banyak-banyak sholat sunnah. Nah setelah sholat sunnah, dzikir yang terbaik, terutama ibu selesai sholat malam atau sholat tahajud, dzikir yang terbaik itu istighfar. Nah istighfarnya gimana? Astagfirullahaladzim.
Itu Pak, ada anunya sendiri, penerapannya ya. Baik. Nah, yang keempat, kita disuruh beristighfar ketika melakukan kesalahan yang dosa besar. Itu istighfarnya dengan kalimat yang tadi ya. Nah, oleh sebab itu, inilah keempat cara agar kita mendapatkan maghfirahnya Allah. Dan insya Allah empat-empatnya setiap saat kita amalkan. Bapak Ibu saya yakin sering ke tempat apa Bu? Ya rumah Allah tempat. Tapi jangan lupa biasakan wudhu dulu dari rumah. Biasakan keluar rumah membaca doa 3 tadi. Yang kedua bermusafahah. Kapan sunnahnya musafahah atau salaman? Begitu ketemu dan nanti ketika berpisah. Biasakan itu Pak. Jangan halo dadah. Itu nggak dapat tuh Pak. Hello atau selamat pagi. Paginya selamat, sorenya tidak ya Bu ya. Jadi kita bermusa. Dan ingat Rasul menganjurkan ketika bermusafah itu nggak boleh melengos. Lihat tuh wajahnya. Ya. Mudah-mudahan Ibu dengan 4 yang kita lakukan ini semakin kita diberikan kemudahan oleh Allah, yang pada akhirnya ingat Allah akan menutupi kekurangan kita. Dan yang tidak kalah penting, yang paling hebat, nanti Allah akan menutupi kita di akhirat. Kalau itu ditutupi di akhirat nanti banyak-banyak istighfar, kita akan punya kesempatan ini Pak, masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Penah toh? Itu. Kepengen gak Ibu? Mari, mudah-mudahan kita akan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang perlu kita sampaikan, terutama ini slide-nya cukup panjang, saya tidak harus menyelesaikan. Nanti ya ini ada bagian dari terakhir pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu begini menyatakannya. Banyak orang yang membaca istighfar tetapi belum beristighfar. Apa bedanya Bu? Banyak orang membaca istighfar tapi tidak beristighfar. Apa itu? Banyak orang yang istighfar itu hanya sampai di mulut saja, tapi tidak mewarnai pikiran, hatinya, bahkan sampai perilakunya. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadikan renungan buat kita semua. Tentu yang pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saatnya kita mungkin ada yang perlu diperjelas. Mungkin dari yang saya sampaikan nggak jelas, tapi mungkin perlu diperjelas, dipertanyakan, atau mungkin ada hal lain, dipersilahkan Pak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan.